Assalamualaikum teman-teman. Nah, sebelum pulang saya kan barusan lihat dulu ada yang jatuh. Bukan durian yang gede, tapi anak durian yang jatuh. Tapi ini pun salah satu penyemangat ya. Saya mau rajin ke kebun sampai sore hari ini. Kenapa? Ini investasi ini dari gini ini kurang lebih 1 bulanan. Nah, 1 bulanan itu bukan matang, 1 bulanan itu diikat. Nah, kurang lebih 2 bulanan lah bisa matang. Biasa memang bulan-bulan Desember Januari durian itu musim kalau di daerah Sukabumi ya, termasuk di kebun saya ini. Oh ya teman-teman, berbicara masalah paneli, sebenarnya saya tahu paneli itu sejak tahun 80-an waktu saya SMP ya. Karena waktu itu memang ayah saya terutama kan dia kerja waktu itu ya, di Pemda ya, Pemda Kabupaten Bogor waktu itu. Dia kalau pulang tuh selalu aja ada berita yang dibawa. Salah satunya dia bawa berita, oh dek katanya, lihat ini ada tanaman paneli. Ternyata yang ada di kebun itu kan di apa istilahnya digawir itu, di tebing-tebing tuh. Memang dulu itu di kebun saya yang di daerah Cikukulu itu banyak pohon paneli, dan waktu itu saya nggak tahu kalau itu paneli gitu kan. Nah, ketika saya melihat di koran, dia termasuk informasi dari teman-temannya mungkin ya, di kantor, ternyata paneli itu punya nilai ekonomis yang tinggi. Tapi tidak semua orang tahu, karena ya itu, yang pertama memang waktu itu tanamannya masih langka, kemudian cara penanganan penyerbukannya. Nah, akhirnya apa? Ayah saya bergegas ya, kita cari itu si pohon panel itu, kita ambilin. Karena waktu kecil saya ingat kan di antara pohon ada pohon duku, pohon aren ya, itu banyak panel itu, saking banyaknya gede bergelayutan kan. Kita tuh suka ibarat waktu kecil tuh apa ya, tarsan-tarsanan gitu kan, teriak-teriak sama sesama sebaya anak-anak waktu kan, sambil prosotan di tanah yang curam itu. Nah akhirnya apa, kita cari lagi paneli itu, kita ambil, kita tanam ya. Apa waktu itu kita tanam ya, pokoknya asal ada tajuk pohon kita tanam, kita rambat, kita belit-belit gitu kan. Sampai suatu saat memang waktu itu udah ada bunganya, keluar bunga yang kemarin kita liatin itu kan di videonya. Tapi saya waktu itu nggak tahu ilmunya bagaimana cara menyerbukan tanaman paneli itu. Nah hasil pokoknya saya lihat-lihat, saya buka-buka, pokoknya saya kucek-kucek aja itu si bunga gitu. Karena saya waktu itu belum tahu ilmunya betul-betul. Waktu itu kita juga berlangganan majalah pertanian, majalah Trubus. Nah, saya ingat betul. Ada waktu itu, ada tutorialnya, tapi kan di buku saya belum jelas. Nah alhasil dari sekian tandan pohon paneli itu, saya ingat ada 2 batang yang jadi buah. Waktu itu buahnya kan segede buncis ya, segede-gede kelingking ya, panjang ya, 20 sentian. Wah senengnya itu. Tapi waktu itu pas diingat-ingat sama ayah diskusi, waktu itu tuh gimana ngawinnya? Nggak tahu, saya juga nggak ingat. Yang jelas kita kucek-kucek, ya ada yang tumbuh gitu kan, sambil ketawa-ketawa. Dan saya biarin waktu itu si panelinya sampai si buahnya itu menghitam di pohon sambil menggantung dan pecah. Nah pecah itu wangi. Oh ternyata memang ini yang bikin mahal tuh, wanginya. Saya ingat wangi itu ya wangi kue kalau saya, karena yang saya tahu panel itu bahan untuk penyedap kue. Nah, itu aja yang saya tahu waktu itu. Dan waktu itu memang cita-cita saya dari kecil itu, ayah juga menganjurkan, makanya jadilah sarjana pertanian, jadi insinyur pertanian. Alhamdulillah lulus juga jadi insinyur pertanian. Dan alhamdulillah waktu kuliah saya tahu bagaimana cara menyerbukan tanaman paneli, bagaimana cara budidaya. Karena waktu itu ada teman dari daerah Sumedang ya, almarhum Kang Lalan, keluarganya memang bertani paneli. Oh senang saya melihat, oh tahu gitu, saya bilang di rumah kita nanam lagi. Nah sejak itulah kita menanam dan menanam. Tapi sempat juga waktu udah nanam ya,
beres kuliah saya tahun 94 95 kalau nggak salah. Kita nanam vanili banyak di kebun, termasuk di kebun ini, karena ini tuh dulunya belum ada rumah-rumah seperti ini. Ini masih ya boleh dibilang lebih lebat lah hutan-hutannya. Nggak berani sore-sore saya tinggal di kebun kayak gini waktu itu, belum ada lampu. Saya tanam semuanya, dan ketika mulai berbunga, saya seneng. Saya udah pandai kan, ayah diajarin, kita sepukin. Ternyata menjelang panen hilang. Bukan hanya buahnya yang ada yang ngambil, sama pohon-pohonnya, saking mahalnya waktu itu. Nah, tapi insya Allah sekarang kebunnya udah ditembok, karena ini sama kakak ditembok semuanya, dan saya mulai menanam lagi. Dan insya Allah investasi Panelli, satu kali nanam buahnya akan terus-terusan berbuah dan berbuah terus tanpa kita harus menanam lagi, asalkan kita rajin memeliharanya, memupuk, dan harus terus pantengin channel YouTube ini supaya sharing ilmu tentang Panellinya dapat terus. Sekian dulu dari saya. Salam sukses, salam juragan Panelli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.